Sebenarnya ada ya usia yang sebaiknya menyekolahkan anak ya dok ya? Di usia Betul. berapa itu dok? Kalau kita cerita usia berapa harus kita sekolahkan anak itu memang eh, biasanya sih literatur itu bisa mengatakan di usia 5 tahun ya. Ada juga di 4 tahun. Faktor-faktor apa aja dok yang menjadi penghambat orang tua dalam peningkatan prestasi anak dokter dalam belajar? Kalau faktor-faktor yang menghambat ya terhadap prestasi anak itu memang banyak ya kalau kita bilang ya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengasah kreativitas anak tadi gimana nih dok? Ini memang harus kerjasama orang tua. Cara untuk mengoptimalkan kecerdasan anak di usia 6-12 tahun ini dok? Kembali ke orang tua, harus ya lebih giat lah memangnya kita lihat untuk si anak ini kemana arahnya. Kan begitu, tidak kita biarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu ada Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Dr. Vera. Balik lagi nih ke podcast kita ya dokter ya? Ya betul. Dokter, kali ini kita punya topik yang sangat menarik yaitu hindari cemas dengan optimalisasi kecerdasan anak 6-12 tahun nih dok. Ya. Jadi dok, kita nih langsung masuk aja ya dok ya ke Ya, topiknya. benar. Banyak nih orang tua yang menyekolahkan anaknya sedini mungkin. Jadi kayak sekolah itu di usia dini mulai dari ada yang dari 2 tahun ya dok ya, ada yang Benar. disekolahin kayak kekinian, kayak suatu tren jadinya ya dok ya. Betul. Cuman kan sebenarnya ada ya usia yang sebaiknya menyekolahkan anak ya dok ya. Di Betul. usia berapa itu dok? Kalau kita cerita usia berapa harus kita sekolahkan anak itu memang biasanya sih literatur itu bisa mengatakan di usia 5 tahun ya. Ada juga di 4 tahun. Tapi memang kebanyakan para orang tua ini ada tadi seperti Dr. Vera bilang ada di 2 tahun, mungkin bahkan 3 tahun. Iya. Mungkin banyak faktor yang dia dia alami, artinya begini. Dia lakukan itu di usia seperti itu anaknya, mungkin karena kebutuhan. Nanti begini, ya mungkin yang jaga nggak ada, kemudian yang ngurusnya nggak ada juga, kan begitu kan. Jadi lebih awal dia melakukan mencekolahkan anaknya itu di kayak seperti taman kanak-kanak atau playground ya. Nah memang tentunya sebaiknya itu di usia 5 tahun lah anak itu bisa melakukan kita sekolahkan. Artinya begini, kenapa sih di usia 5 tahun? Artinya gunanya dia sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian dengan gurunya juga, kan begitu kan. Nah, di taman kanak-kanak ini juga kan tidak full belajar ya. Cuman ada diselip-selipkan ataupun disisipkan hal-hal edukasi, kemudian pengajaran-pengajaran secara positif yang bisa diterima si anak tersebut. Iya dokter ya, memang usia idealnya di usia 5 Iya. tahun ya dok. Cuman yang sering kita lihat nih belakangan di sekolah yang sedini mungkin itu mereka sudah mulai ada berhitungnya, Betul. ada membacanya. Sebenarnya kalau di usia seperti itu dok, ada nggak dampaknya kepada kecemasan ataupun kecerdasan pada anak dokter? Kalau cerita di usia Di usia yang sedini mungkin tadi, mungkin iya ya, dokter. memang sebenarnya kembali lagi kita mundur belakang. Artinya kita lihat kelekatan jatuhnya ya, ke attachment-nya ke orang tua. Ketika si anak itu bagus attachment-nya ke orang tua, ya kalau untuk tingkat kecemasan mungkin bisa kurang ya, arti rendah. Dengan mempengaruhi kecerdasannya itu udah otomatis ya. Artinya begini, semakin misalnya si anak itu tingkat kecemasannya tinggi, ya otomatis untuk kecerdasannya jadi tinggi. Artinya begini, cemasnya meningkat, ya intelijensianya atau kecerdasannya jadi turun, kan begitu kan. Akan tetapi kalau dia tidak cemas, ya otomatis dia bisa menerima pelajaran, jadi dia bisa intelijensinya terbentuk dengan baik begitu. Jadi berbanding terbalik ya dok ya Iya, antara kecerdasan dan kecemasan ini Iya, tadi ya. betul. Bagaimana nih dok? Tadi kan kita sempat bicara soal mungkin ditinggal karena orang tuanya bekerja tadi kan. Gimana nih dok, kan kadang ada orang tua yang pergi bekerja kemudian anaknya ditinggal di rumah atau di tempat sekolah. Kemudian anaknya tadi menjadi rewel dok. Nah rewelnya seorang anak ini dengan tingkat kecerdasan ini tadi bagaimana dok?
itu tergantung jadi daya serap untuk si anak ya. Ketika anak diletakkan di sekolah dan kemudian dia rewel, otomatis ya segala pelajaran ataupun apa namanya kayak edukatif yang diberikan, kemudian kayak dia untuk berinteraksi dengan teman-teman juga ya jadi tidak terbentuk itu. Jadi otomatis ya lebih mengarah ke kecerdasannya jadi tidak terjadi gitu. Artinya hal-hal yang memang dia dapat di sana itu ketika anak rewel ya nggak dapat sama sekali gitu kan. Seperti konsentrasinya terganggu ya Betul, dok jadi ya. fokus juga tidak kan begitu kan. Nah, tapi ketika mungkin itu saya bilang tadi dia ditinggal orang tuanya rewel. Kembali lagi seperti saya bilang ke kelekatannya terhadap orang tua, attachmentnya kan itu ada beberapa ya tipe-tipe attachment ya seperti secure attachment, kemudian ada ambivalen, kemudian adanya eh, avoidant, kemudian adanya tadi satu lagi disorganized kan seperti itu. Mungkin salah satu si anak itu seperti itu. Ada di tipe-tipe attachment itu dia. Jadi memang ada sangat berpengaruh ya dok ya Betul. antara kelekatan orang tua dengan Betul. kecerdasan anak ini Iya, tadi ya. betul. Selanjutnya nih dok, faktor-faktor apa aja dok yang menjadi penghambat orang tua dalam peningkatan prestasi anak dokter dalam belajar? Kalau faktor-faktor yang menghambat ya terhadap prestasi anak itu memang banyak ya kalau kita bilang ya. Apalagi di era digitalisasi sendiri ya kan. Memang mengenai terhambatnya itu memang salah satunya gadget ya tentunya ya. Artinya kita tahu banyak sekarang eh, pemberian gadget itu lebih dini malah diberikan ke si anak gitu loh. Jadi untuk masalah fokus kemudian konsentrasi otomatis bisa berkurang kan gitu kan. Nah, jadi emosi, perilakunya, kemudian emosi, perilakunya kemudian jadi terganggu untuk itu. Nah, memang salah satunya itu saya bilang faktor-faktornya. Nah, jadi memang ya kalau bisa jangan dulu dikasih-kasih Gadget tadi ya gadget dok ya. tadi kan gitu kan. Jadi memang jadi terhambat untuk masalah untuk Fokusnya tadi fokusnya, ya dokter ya. otomatis kan jadi terganggu kan. Iya benar dokter. Kalau tadi kita bicara soal penghambatnya, ini sekarang kita mau nanya nih dok, upaya yang harus dilakukan untuk mengasah kreativitas anak tadi gimana nih dok? Upaya untuk mengasah eh, kreativitas Iya. anak ya. Ini memang harus kerjasama orang tua. Apalagi si anak ini kan nggak bisa nih, udah belajar sana gitu. Nggak bisa ya kan. Tentunya kita harus merangkul, kemudian kita arahkan, kemudian kita beritahu tentunya kan gitu kan. Eh, jadi di saat si anak itu ada masalah ataupun trouble dalam pelajaran, dia bisa tahu nanya kemana begitu kan. Jadi orang tua lah yang mengarahkan. Memang tentunya orang tua dulu kita beritahu. Jadi supaya apabila anak tadi eh, timbul suatu pertanyaan, dia tahu kemana arahnya kan begitu kan. Nah jadi kalau orang tua tadi bagus hubungannya, kemudian ke si anak juga bagus. Nah begitu juga sebaliknya hubungan si anak ke orang tua bagus, ya gak dipungkiri kan. Jadi terbinalah itu tadi. Jadi memang orang tua lah ya dokter ya, yang sangat berpengaruh untuk kecerdasan anak ini tadi. Pastinya. Dan tentunya apa juga seperti selain itu ya itu tadi mungkin jenis-jenis makanan yang tentunya yang bisa membantu ya gitu kan. Seperti apa itu dok? Ya kayak apa namanya jenis kayak vitamin, Oh, kemudian vitamin, kemudian makan-makan yang bergizi, ya, kemudian buah-buahan, sayur, ya nggak usah mahal-mahal juga ya Iya, kan. kayak junk food Ya itu ya itu dok kalau bisa hindari lah Iya ya kan. benar-benar. Kadang mungkin ya kita kayak di kota besar ini ya kalau ceritanya sekali-sekali ya boleh lah gitu kan, tapi ya lebih banyak lah yang bergizinya begitu. Benar sekali dokter. Untuk pertanyaan penutup nih dok, selesai nih. Gimana nih dok cara untuk mengoptimalkan kecerdasan anak di usia 6 sampai 12 tahun ini dok? Iya, mengoptimalkan juga tadi ya di usia 6-12 tahun ini memang kalau secara perkembangan ini kan industrial ya, artinya produktif si anak. Artinya di sini dia berkarya di situ, artinya mengembangkan eh, dia ini kemana nanti arahnya. Artinya dia harus tahu dia itu aku kemana nih, maksudnya
kecenderung kemana gitu. Apakah dia lebih ke secara motorik atau lebih ke mungkin visualnya baik, kemudian pendengarannya bagus. Artinya jadi dia lebih bisa kita gali untuk itu. Jadi para orang tua harus paham juga terhadap anak. Karena begini, setelah dia di usia 12 tahun kita katakan, kalau sekarang tuh mungkin kelas 6 SD ya. Ya kan gitu di umur 12 12 tahun. tahun ya. Jadi dia harus tahu nanti si anak nih eh, bakal kemana. Artinya mungkin ekstrakurikulernya, mungkin kayak tadi saya bilang motoriknya, mungkin bisa berenang atau dia mungkin ke sepak bola, kemudian kalau dia motorik seperti atau dia mungkin latihan seperti olahraga-olahraga kayak karate atau pencak silat seperti itu. Jadi motorik lebih ditonjolkan atau hal lain mungkin dia secara ininya mungkin pendengarannya bagus. Kemudian artinya begini, dia lebih senang dengar gitu kan. Mungkin latihan apa? Musik gitu ya. Musik. Jadi nah seperti itulah kita harus lihat. Nah, kalau kita sudah tahu, nah di situ kita kembangkan. Nah, harapannya memang ya semua orang juga agar si anak mengikuti kemauan orang tua. Cuman jadi kebanyakan juga kadang ada juga yang tidak mau ya. Tapi itu pelan-pelan memang kita kembali ke orang tua. Harus ya lebih giat lah memang ya kita lihat untuk si anak ini kemana arahnya. Kan begitu. Tidak kita biarkan saja. Saya Jadi rasa memang seperti itu. orang tua hubungannya dengan anak itu harus sangat dekat ya dokter ya. Harus. Harus ya untuk karena akan berpengaruh pada kecerdasannya Itu juga ya udah dokter ya. pasti ya kan begitu kan. Saya rasa sih seperti itu. Ya, terima kasih Ya, dokter. sama-sama. Demikianlah podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Buat teman-teman di rumah nih yang ingin konsultasi atau bertemu langsung dengan Dokter Hasbi, di mana ya dok? Ya, kalau teman-teman di rumah ataupun di mana saja berada, kalau pengen konsultasi bisa temui saya di klinik Tama Binatma di Jalan Hosokro Minoto. Mungkin bisa juga BDM by IG di Muhammad Asbi MD. Nah, itu dia teman-teman yang ingin konsultasi langsung bersama Dokter Hasbi. Baiklah, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.